Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali lagi mendengarkan renungan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan dan jangan jemu-jemu ya Bapak Ibu, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mau melewati hari demi hari Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan kalau kita tidak bersaat teduh, tidak membaca firman, sia-sialah. Oleh sebab itu, saya juga akan membantu Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus juga ada sedikit renungan sedikit dan sedikit kesaksian juga yang sama-sama kita membangun iman kita agar kita menjadi umat-umat pemenang yang Tuhan Yesus inginkan tentunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memulai saat teduh pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini lagi, hari yang baru. Kita mau bersaat teduh. Biarlah apa yang keluar daripada hamba-Mu ini, itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami dapat bisa menjadi pelaku firman Tuhan, juga bukan hanya sekedar asal saja, tetapi menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat pusaka kepunyaan Tuhan. Berarti kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ada baiknya supaya kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami, bimbing kami dalam setiap harinya belajar mengiring Yesus, memikul salib. Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, topik hari ini saya akan mengangkat untuk tema akhir zaman ya Bapak Ibu, sebab kita sudah tahu ya, banyak juga di khotbah-khotbah series YouTube yang lainnya, bukan hanya sekedar saya saja. Itu kita sudah memulai untuk memasuki topik-topik akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Di sini menarik karena sama-sama kita sudah tahu ya, akhir zaman itu dimulai dari ketika Yesus mati dan bangkit, mati di atas kayu salib, lalu bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah tepat akhir zaman berlaku ya. Memang sudah lama Bapak Ibu, sudah lama, sudah 2000 sekian tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita juga mendengar cerita-cerita orang dulu, kalau orang-orang zaman dulu tuh bilang, akhir zaman tuh sudah ada dari zaman dulu. Kitab Wahyu juga sudah ada mengupas tentang itu. Tapi toh mana? Ya, mana? Kenyataannya hari ini dunia masih berjalan, hari ini masih seperti biasa saja, dan seterusnya. Dan di sini makanya saya mau kupas ya Bapak Ibu ya. Kita baca satu ayat dulu yuk. Di dalam Wahyu yang pertama ayat yang ketiga. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu, khususnya Wahyu yang mengupas akhir zaman, itu dia iya dan amin. Jadi tidak menclok-menclok. Ayat pertama itu, lalu ayat berikutnya, setiap pasal, setiap perikopnya itu menunjukkan bahwa waktu demi waktu. Jadi pasal mendahului pasal, ayat mendahului ayat, dan seterusnya. Jadi kita harus belajar dulu dalam satu wahyu dulu, baru kedua wahyu, ketiga wahyu, seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat per ayat itu sifatnya itu tidak mendahului pasal, tidak mendahului kita sekarang sudah ada di Wahyu 20, no. Jadi kita belajar dulu dari satu ayat, satu pasal, dan seterusnya. Oke, saya akan bacakan ya. Wahyu yang pertama ayat yang ketiga, begini bunyinya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Di garis bawahi adalah sebab waktunya sudah dekat. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengar contoh seperti orang tua saya terdahulu, beliau dulu pernah Kristen, tetapi pada akhirnya tidak Kristen, dan akhirnya setelah akhir hayatnya dia Kristen lagi, gitu ya. Dulu beliau sempat aktif dalam keorganisasian gereja ya,
Beliau sempat melayani, tetapi hanya sifatnya di remaja saja. Habis itu udah selesai, nggak ke gereja lagi. Nah, di situ dia pernah kasih tahu sama saya karena beliau itu umurnya jauh ya berbeda sama saya. Karena saya ini adalah anak yang terakhir dan beliau itu hampir 40 tahun bedanya sama saya. Jadi jauh, dan sekarang beliau sudah tidak ada. Beliau pernah cerita sama saya, dulu juga Papa pernah mendengar tentang akhir zaman, tetapi kenyataannya mana? Sampai sekarang toh dunia masih berjalan seperti biasa, seperti normal-normal saja begitu. Nah, di situ menarik ya. Saya yang waktu itu juga masih Kristennya masih tanda kutip biasa saja, masih belum terlalu menggali dan mengkaji firman Tuhan itu seperti apa. Mendengarkan khotbah-khotbah pendeta itu masih jarang. Jadi saya juga menanggapinya, oh ya udah. Lalu begitu saja. Ternyata di situ menarik ya. Di situ menarik. Kalau misalnya kita mendengar waktunya sudah dekat, tetapi orang dari zaman dulu pun gitu ya, mendengar waktu sudah dekat. Tetapi sampai pada akhir hayat mereka, sampai hari ini dunia masih ada, masih berputar, masih ya biasa saja gitu. Tetapi yang saya mau garis bawahi, di Alkitab juga tertulis, perhatikan tanda-tandanya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali nanti akan saya kupas ya mengenai firman Tuhan ini, ya dan amin. Pertama, Tuhan bilang tanda-tandanya akan diawali dengan yang namanya negara Israel itu bersatu kembali. Ya, Bapak Ibu sudah tahu tentunya. Israel selama berapa ribu tahun yang lalu dipecah belahkan ya. Dipecah belahkan sama Tuhan ya. Jadi suku-sukunya ada 12 suku kalau nggak salah ya. 12 suku Israel itu terpecah belah. Dan sampai hari ini memang masih terpecah belah. Ya, masih terpecah belah. Ada suku Dan, ya kan? Ada suku Manasye dan lainnya. Kita setiap kekristenan ini kita harus melihatnya itu di kiblatnya itu adalah Israel. Israel sedang terjadi apa hari ini? Hari-hari ini itu yang kita lihat sebagai patokan kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat di Israel itu seperti apa, kronologinya sekarang. Nah, itulah yang akan terjadi gitu ya. Dan sama seperti di firman Tuhan, balik lagi di waktunya sudah dekat. Kita lihat tanda-tandanya. Kalau jujur, kalau kita sekarang kita ada ilustrasi. Misalnya kita mau melakukan perjalanan dari sini, dari Jakarta ya, tempat saya Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung itu ada kurang lebih 300-an kilo gitu ya. Dari sini ke Bandung itu memerlukan proses ya. Dan di setiap kalau kita mau naik kalau kita mau naik mobil atau naik bus jalan darat ya. Jalan darat kita akan melihat pelang-pelangnya. Misal dari sini saya akan ke Bekasi terlebih dahulu. Nanti di situ ada tulisan masuk tol Cikampek 50 atau 80 kilo lagi. Di situ ada tanda-tanda gitu. Sebelum kita sampai ke Bandung, ada tanda-tandanya, ada rambu-rambunya. Nah, sama seperti akhir zaman, kita mau memasuki akhir zaman itu nggak langsung plek masuk, tetapi ada tanda-tandanya, ada rambu-rambunya. Jadi ada peringatannya. Peringatannya apa saja? Nah,